Indonesia gitu untuk mengedukasi masyarakat tentang kekejaman Nazi. Hai Tribuners, senang sekali saya Injelita Karur saat ini berada di museum yang ada di Minahasa, Tondano, Sulawesi Utara. Nah Tribuners, saat ini di samping saya sudah bersama dengan pemimpin sinagoge Shaar HaShamayim bersama dengan Rabbi Yaakov Baruch. Halo Rabbi. Halo, ya. Selamat siang Rabbi. Selamat siang. Gimana kabar Rabbi? Baik-baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa ya Rabbi. Kegiatan akhir-akhir ini apa nih Rabbi kesibukannya? Kesibukan karena kuliah masih menunggu semester baru, jadi masih mengurus-ngurus museum. Kebetulan lagi banyak para tamu yang datang gitu. Ya, jadi sering bolak-balik ke sini. Ke sini ya, Rabbi ya. Oke, jadi Rabbi adalah seorang dosen juga ya Rabbi ya? Betul. Nah Rabbi, kita akan membahas tentang Museum Holocaust. Ya. Holocaust ini nih. Rabbi, Museum Holocaust ini yang akan saya tanya-tanya bersama dengan Rabbi. Nah Rabbi, boleh diceritakan nih Rabbi, sejak kapan sih ada ide mendirikan Museum Holocaust ini Rabbi? Baik. Untuk khusus Holocaust ini, itu mulai idenya itu ketika saya berkunjung ke Museum Holocaust yang ada di Yerusalem ya, Yad Vashem. Itu kira-kira tahun 2009. Pertama ke sana saya melihat gambar dan beberapa artefak itu sangat menggugah, dan saya pikir ini perlu untuk saya bawa ke Indonesia gitu untuk mengedukasi masyarakat tentang kekejaman Nazi ini, supaya kita tidak melupakan. Karena kalau kita melupakan peristiwa bersejarah ini, sama dengan kita membunuh korban itu untuk kedua kalinya. Itu ibarat kata. Sehingga sejak tahun 2009 saya mulai berpikir, mempunyai keinginan dan cita-cita untuk mendirikan Museum Holocaust di Indonesia. Sejak saat Jadi memang itu sudah dari idenya Rabbi sendiri ya, Rabbi, ya, betul. untuk bisa membangun Museum Holocaust ini ya. Iya. Jadi sebenarnya ada cerita lucu nih. Oke, apa Banyak itu? orang nggak tahu. Saya nggak pernah cerita ke siapapun, ke media. Sejak kecil tuh saya suka sejarah, gitu loh. Saya dulu SD di Jakarta dan sering sekali ke museum, ya kan, ke Museum Nasional, Museum Sejarah. Dan saya paling suka waktu itu tuh tentang sejarah G30 SPKI waktu itu. Saya sering berkunjung ke Sasmita Loka Ahmad Yani. Lalu karena sebagai seorang anak SD yang punya niat mencintai sejarah, saya sampai beli poster-poster pahlawan, saya pajang di rumah gitu. Iya. Saya seperti ingin mengamadikan ke sebuah peristiwa sejarah di rumah. Dan lucunya tuh sepeda ontel ya milik orang kerja di rumah, saya taruh, saya tulis ini sepedanya Sukitman yang menemukan lubang buaya. Itu waktu saya SD gitu loh. SD ya. Iya. Dan ya saya baru jelaskan saat ini karena memang ini saya baru ingat beberapa saat lalu gitu loh. Ternyata saya cerita ke istri saya, bukan baru ini saya punya niat bikin museum. Dari SD pun ternyata udah ada niatnya gitu. Sudah terpikirkan. Sudah saya bikin, tapi ya dalam taraf anak-anak gitu loh. Jadi saya ajak anak kompleks teman-teman di Jakarta datang main lihat, dan itu cukup lucu juga gitu loh. Oke, nah kalau untuk dari inspirasi dari Rabbi sendiri ketika sudah mau pengen membangun museum itu, Rabbi ceritakan ke siapa itu awal mulanya? Saya sempat iseng-iseng tulis di Facebook, tapi tanggapannya nggak terlalu rame. Dan belakangan ketika sinagoga kita sedang direnovasi, kita mulai mengumpulkan dana merenovasi, saya merasa ada yang kurang gitu loh. Kita sering dikunjungin oleh orang-orang tamu, pengunjung dari berbagai latar agama ya, latar belakang agama dan ras. Mereka hanya melihat tentang sejarah agama Yahudi. Saya ingin di satu sisi mempunyai museum yang menunjukkan sejarah orang Yahudi gitu loh. Nah, apa yang kemudian menarik minat saya sinagoga ini saya kelola sejak 2004, dan pada 2009 saya ke Yerusalem, saya lihat
Museum Holocaust ini saya ingin mendirikan di Indonesia supaya orang Indonesia bisa mengenang dan mengetahui sejarah Holocaust. Karena memang ada alasan personal juga, keluarga dari nenek saya menjadi korban lebih dari 30 orang. Dan juga latar belakang saya sebagai dosen, saya dosen mengajar hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Dan banyak yang tidak tahu skripsi S1 saya tentang peradilan penjahat Nazi, Nuremberg Trial. Sampai dosen yang mau nanya waktu itu malah kebingungan. Soalnya bahan-bahannya saya ambil dari Eropa gitu loh. Iya. Jadi memang sudah terini dari Rabi ya, pengen. Iya, itu sudah mendarah daging dan memang saya punya tujuan juga untuk mengedukasi masyarakat. Kalau misalnya ada mahasiswa S1, S2 atau S3 ingin menyusun tesis, skripsi tentang Holocaust, itu bisa datang ke sini. Kita bisa membantu menyiapkan bahan-bahannya gitu yang diperlukan. Jadi tapi sebelum itu hubungi dulu Pak Rabi ya. Iya tentu. Iya. Menarik banget nih Tribuners karena perbincangan kita mengenai Museum Holocaust ini yang berada di Tondano. Jadi memang Rabi sendiri yang punya ide dan juga sudah dari kecil ya Rabi ya. Rabi memang sudah suka dengan sejarah. Nah, Tribuners. Nah nih Rabi, kalau untuk bangunan dari museum ini nih Rabi, terinspirasi dari mana ini Rabi? Well, yang kita buat saat ini sekarang memang secara total ini model Timur Tengah ya. Khususnya bangunan-bangunan yang ada di daerah Israel sana, daerah Jordania, Palestina dan lain-lain. Dan tampak depan itu saya tetap masih mencintai model bangunan-bangunan khas Belanda tentang museum. Museum tampak depannya ini saya ambil dari Joodse Historic Museum di Amsterdam. Jadi museum sejarah Yahudi di Belanda itu mempunyai fasad hampir seperti bangunan ini gitu. Itu mengilhami saya untuk membuat. Jadi tadi Injil juga sempat dari depan, Rabi memang ala-ala kayak di luar gitu ya. Betul. Rabi, ya. Jadi untuk Tribuners yang mungkin kalau pengunjung mau datang, tempatnya sudah kayak berasa ternyata kita bukan di Indonesia, lagi di luar kalau foto ya Rabi. Ya. Nah Rabi untuk museum yang pernah dilihat Rabi kan tadi sudah di luar negeri, yang mana itu Rabi tadi? Di Yerusalem, Yad Vashem. Baru ada museum sejarah Yahudi di Amsterdam. Ada juga beberapa sinagoga antik di Eropa, baik itu di Belanda maupun di tempat lain yang sudah saya kunjungi. Ini semua memberi saya sebuah gagasan dan juga sebuah desain bagaimana saya akan melahirkan ide ini untuk membuat museum ini gitu. Sudah banyak ya Rabi ya, sudah pernah pergi ke beberapa museum ya. Iya, sudah ada sangat banyak museum, berbagai museum. Oke, itu kapan itu Rabi waktu itu Rabi pernah ke sana? Tentang museum Holocaust di Yad Vashem itu waktu tahun 2009, kemudian 2010 saya balik lagi seterusnya, dan juga museum yang di Amerika saya lihat itu di tahun 2016. Ya, 16 itu saya melihat bagaimana modelnya dan akhirnya saya mencoba untuk membuat sebuah museum sehingga kita bisa menjelaskan sejarah kita sendiri gitu loh. Bukan hanya lewat gambar atau lewat apa, tapi ada pesan yang ingin disampaikan bahwa kalau kita tidak melawan rasisme dan kebencian sejak awal, sejak sekarang, maka Holocaust ini bisa terjadi lagi dan menimpa kalangan yang dibenci atau dikena sikap rasisme di Indonesia, dan ini masih kental rasisme ini gitu. Sehingga saya merasa perlu sebagai seorang pengajar untuk mengedukasi gitu. Iya benar, supaya banyak juga yang tahu, yang tidak salah kaprah dan tidak berpikiran negatif soal museum ini gitu. Nah mengenai museum nih Rabi, kita kan lihat nih sudah ada di dalam ruangan museum, ada foto-foto juga, gambar-gambar. Nah mungkin Rabi bisa ceritakan sedikit nih dari gambar-gambar yang ada di sini. Apakah juga gambar-gambar dari sini itu terinspirasi Rabi ambil dari mana, atau dari bagaimana itu sampai ada gambar-gambar ini di museum? Jadi untuk gambar-gambar ini, yang mayoritas ini gambar-gambar yang disiapkan dan didesain oleh Museum Yad Vashem.
di Yerusalem. Mereka ada nama programnya Ready to Print. Kita tinggal minta kontak, menceritakan niat kita, lalu mereka mengirim bahan dan tinggal saya print dan saya cetak dengan uang sendiri. Kemudian kita pada saat hari peresmian itu saya ambil bertepatan dengan Hari Internasional Holocaust Remembrance Day. Jadi hari peringatan Holocaust Internasional yang dirayakan setiap 27 Januari. 27 Januari ya. Itu program PBB. Program PBB. Sehingga PBB mendesak setiap negara anggotanya merayakan Holocaust International Remembrance Day itu, dan kami pilih Holocaust Remembrance Day PBB itu bertepatan dengan peresmian sinagog kami, peresmian museum kami, karena dalam museum ini subjeknya kita membahas tentang Holocaust. Itu ya. Jadi memang kalau dari sumbernya sendiri, jadi memang Rabi dikasih terus di print ya Rabi. Betul. Ya? Betul. Nah ini Rabi ada cerita-ceritanya sedikit nih. Oh iya. Dari gambar. Jadi dari gambar-gambar ini tentang kehidupan orang Yahudi sebelum perang dunia kedua, lalu saat perang dunia kedua di mana mereka mulai dibantai, tempat ibadahnya dihancurkan oleh rezim Nazi, ada juga eksekusi orang-orang Yahudi secara brutal, dan luas penjajahan Nazi di Eropa, dan kami yang paling terkenal sangat kejam. Lalu ada perlawanan Yahudi, Jewish Resistance, dan ini seorang gadis Yahudi Belanda yang terkenal namanya Anne Frank. Dia membuat diari, dan diari itu diterbitkan oleh bapaknya setelah bapaknya selamat dari camp. Dan yang paling penting di Museum Holocaust ini, kita menyiapkan beberapa tokoh agama yang menyelamatkan orang Yahudi selama perang. Mereka melakukan itu dengan tuduhan ancaman bisa ditembak kalau ketahuan oleh Nazi, dieksekusi. Tapi mereka rela melakukan itu karena mereka mau menolong itu atas dasar kemanusiaan, humanisme. Gitu. Jadi memang ada cerita-cerita yang menyedihkan ya, Rabi, untuk betul. Di zaman-zaman Nazi dulu ya. Iya, betul. Oke, nih Rabi, kalau untuk dari gambar sudah dari. Nah ini untuk makna dari bangunan ini nih Rabi. Oh iya. Bangunan ini selain dia jadi Museum Holocaust, kita akan berupaya untuk menjadikannya sebagai Tolerance Center di masa depan. Jadi dia ini Museum Holocaust dan Tolerance Center, sama seperti beberapa museum Holocaust di negara-negara lain. Bukan hanya mempromosikan soal Yahudi, tapi orang non-Yahudi yang dibantai, ya kan? Yang kita tahu bersama, misalnya saksi Jehovah, baru orang-orang yang menjadi musuh politik Hitler, itu semua yang dibantai gitu. Dan kita mencoba mengingatkan kepada generasi muda Indonesia berhenti mendukung Hitler, berhenti melakukan gaya hormat Hitler, Heil Hitler, atau pasang foto Hitler di motor Anda, di laptop Anda. Itu sebuah kejahatan gitu loh, karena Hitler itu prototipe kejahatan. Iya, di sosial media ya lagi ya Rabi ya. Kan. Boleh kan? Sudah. Bisa kan? Oh yang ini, yang taping kan? Iya. Enggak, bukan, mau custom di toilet. Oh. Ya Tribunas, kita lanjut lagi ngobrol saya yang berada di dalam Museum Holocaust Indonesia. Nah, Museum Holocaust ini Tribunas, sekedar informasi, diresmikan tanggal 27 Januari. Museum ini berada di Kabupaten Minahasa, Tondano, Sulawesi Utara. Nah, saya Tribunas masih bersama dengan pemimpin sinagoge Shar HaSamahim, Rabi Yaakov Baruch. Oke. Nah, tadi kita sudah tanya-tanya sama Rabi, terinspirasi dari manakah untuk museum ini. Jadi Tribunas sudah disampaikan Rabi di part yang pertama kita di Facebook Tribun Manado, yaitu dari Rabi sendiri ya. Rabi betul. Sudah dari kecil ya Rabi ya. Ternyata Rabi sudah suka dengan sejarah-sejarah, sehingga Rabi ingin kembali lagi mengedukasi tentang cerita dari Museum Holocaust ini. Betul. Nah Rabi, mengenai tentang museum ini nih Rabi, bisa dijelaskan juga nih Rabi kepada para penonton atau para Tribuners yang nonton juga, apa saja sih hari-hari apa saja sih Rabi dibuka museum ini, dan
apakah ada biaya masuknya nih? Oh iya. Dia buka sebenarnya Senin sampai Jumat, itu jam 10 pagi sampai jam 6 sore, dan itu gratis. Cuma hari Sabtu karena kami datang ibadah di sini, sehingga kadang suka ada orang mau datang ya kami buka aja. Tapi resminya itu Senin sampai Jumat gitu. Senin sampai Jumat. Iya. Kalau hari Minggu, Rabi? Hari Minggu tutup Tutup kebetulan, ya. ya. Itu dibuka untuk umum ya, Rabi ya? Iya, betul. Jadi tidak ada dipungut biaya untuk Itu Tribuners gratis, yang mau datang ya, Rabi Iya. ya. Tapi kalau mau masuk dikasih ini ya, Rabi, buku tamu. Iya, biasanya ada penjaganya akan periksa dulu, dan setelah itu selesai berkunjung bisa mengisi buku tamu. Jadi ada yang jaga spesial untuk di sini. Jadi di daerah museum ini ya, Rabi Iya. ya. Oke. Nah, waktu kita kembali ke duta besar nih, Rabi. Oh, iya. Jadi kan waktu itu duta besar Jerman sempat datang ya, Rabi ya, Iya. ke museum ini. Itu bagaimana caranya Rabi sampai museum Dubes tuh, Dubes Jerman tuh sampai mau datang gitu? Oke. Ya, ini perlu saya tegaskan ya. Kedatangan Dubes Jerman itu bukan hanya karena datang untuk peresmian gitu loh. Tapi ada sebuah momen di mana hari peresmian museum itu bertepatan dengan hari peringatan International Holocaust Remembrance Day, atau hari khusus internasional untuk mengenang para korban Holocaust, yang adalah resolusi PBB nomor 60/2. Nah, resolusi ini menyatakan bahwa setiap tanggal 27 Januari sejak tahun 2005 harus diperingati sebagai hari peringatan korban Holocaust. Sebelumnya dirayakan oleh Inggris, ya, masyarakat Inggris di tanggal 27 Januari, tapi kemudian PBB mensahkan seluruh dunia harus merayakannya. Nah, kami sudah sering merayakan hari peringatan Holocaust ini, tapi kebetulan tahun ini kami lakukan berbarengan dengan peresmian museum Holocaust, sehingga saya mengundang kedutaan besar lewat email. Emailnya saya cari di Google, saya kirim satu persatu kedutaan besar Eropa, Amerika, Asia, Timur Tengah, semua saya undang. Nah, dari undangan yang saya sebar, yang menanggapi secara positif, secara langsung itu kedutaan besar Republik Federal Jerman dengan Austria. Bahkan mereka, kedutaan besar Jerman langsung menyatakan Ibu Duta Besar Her Excellency Ina Lepel tertarik untuk datang. Saya kaget ya kan, wah ini hal yang positif gitu loh. Akhirnya saya dapat kabar lagi, kedutaan Austria menyatakan akan mengutus konselor. Lalu kedutaan Amerika menyatakan akan mengutus perwakilannya untuk datang. Tapi akhirnya kedutaan Amerika lewat konsulat jenderal di Surabaya waktu itu last minute menyatakan tidak jadi datang karena ada satu dan lain hal, mungkin masalah Omikron atau apa. Tapi akhirnya hanya dari kedutaan Jerman dan kedutaan Austria. Sampai di hari H mereka datang. Sebelum acara pun tidak ada yang menyangka ini acara yang besar. Saya juga menyiapkannya itu dengan dana seadanya yang terbatas. Tapi saya undang pejabat juga untuk meresmikan. Dan akhirnya ya puji Tuhan acara itu berjalan lancar, bahkan menjadi meriah. Dan yang bikin lebih meriah dengan datangnya penolakan itu gitu. Iya. Nah, waktu itu kapan nih Rabi tahu ketika Dubes akan datang? Di tanggal berapa itu tuh, Rabi? Jadi di hari yang lewat sehari setelah saya undang itu sekitar tanggal 18 Januari ya. Tanggal 19 saya dapat confirm Dubes tertarik boleh minta acaranya. Saya belum bikin agendanya. Saya mendadak gitu ya, Rabi? Iya, diminta sama staf kedubes. Waduh, saya
buka Google, saya cari gimana ini susunan agenda acara resmi. Saya lihat, ya udah saya main masukin aja Indonesia Raya pertama, sambutan-sambutan. Akhirnya setelah saya beri, saya dapat jawaban Ibu Duta Besar memastikan akan datang. Saya sampai bilang gimana mau ngeresmiin nggak? Tapi dapat jawaban dari beliau, Ibu Duta Besar tidak bersedia meresmikan, tapi mau memberikan pidato. Gitu. Saya juga pikir oh iya kalau meresmikan harus Pemda kali ya. Akhirnya saya bawa undangan ke Bapak Bupati dan Bapak Bupati juga mengatakan di saat yang sama beliau belum pasti hadir karena katanya ada agenda keluar kota dengan gubernur. Jadi saya dalam posisi oh ya udah nggak apa-apa. Yang saya coba bawa ke tokoh-tokoh agama undangan itu, tapi saya tahu ini kan suasana pandemi. Iya, benar. Nggak bisa lebih dari 50 lah ya. Jadi saya batasin cateringnya semuanya. Akhirnya setelah saya sempat bilang waktu saya bawa undangan ke Pak Bupati ini akan ada duta besar atau ke teman-teman yang saya bawa, saya cuma minta wanti-wanti pakai pakaian yang rapi aja. Karena Ibu Dubes memastikan akan datang dan mungkin mereka juga banyak yang nggak datang juga karena mungkin tidak percaya ya, mungkin dianggap saya membual atau gimana. Tapi akhirnya event itu berlangsung dengan lancar luar biasa. Apalagi Ibu Dubes Jerman mengupload acaranya dan memang karena ini acara saya tidak mau bikin heboh dan besar, jujur saja tidak ada wartawan yang saya hubungi waktu itu. Wartawan yang ada adalah wartawan yang ikut di Pemda, wartawan yang dari rombong di upload, kemudian ditambah dengan ibu kedubes upload, disitulah maka mulai gitu. Langsung jadi tersebar heboh ya? Iya. Jadi memang kita tidak ada niatan untuk membuat ini untuk ini lebih ke acara tertutup sih kalau mau jujur gitu loh. Tapi kalau kemudian dampaknya jadi begini buat saya ya di balik ada penolakan itu ini juga menambah orang jadi ingin datang jadi banyak gitu ya. Hitung-hitung endorse lah. Iya kan? Itu perasaan Rabi jadi senang juga ya Rabi ya Mas? Selalu kan dibilang kita ambil hikmah dari setiap penolakan dan buat saya ini seperti di endorse itu jadi ya nggak apa-apa lah. Selama ini saya rasa ini untuk hal positif ya tidak ada masalah gitu loh. Tapi saya coba merangkul pihak-pihak yang menolak itu untuk saya jelaskan karena saya tahu kita di Indonesia ini kan menganut paham tak kenal maka tak sayang ya kan. Jadi saya coba rangkul dan pihak-pihak di daerah menyatakan tidak ada masalah gitu loh. Kalaupun ada masalah ya di mana saya pertanyakan, tapi selama dia so far dia fine ya mungkin masalah itu hanya timbul dari belum melihat aja gitu. Ya saya harap mereka yang menolak bisa datang sendiri melihat bahwa tidak ada kecurigaan yang dipikirkan sehingga kita semua bisa sama-sama menganggap ini hal yang positif gitu. Wah, menarik banget nih Tribuners, kita udah bincang-bincang dari part 1 sampai part 2 untuk membahas tentang Museum Holocaust ini yang tepatnya berada di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dan saat ini masih bersama dengan Rabi. Nah Rabi, Injil juga dengar-dengar juga nih Rabi, benarkah nih Rabi keturunan Yahudi Belanda Rabi? Oh iya, betul. Betul ya? Ya betul. Jadi bagaimana itu ceritanya sampai apakah orang tua Rabi bagaimana? Ya itu dari pihak ibu saya. Jadi ibu saya punya ibunya, oma saya itu orang Yahudi Belanda gitu. Dia ada garis Yahudinya dan oleh sebab dari beliau sehingga saya menjalani kehidupan sebagai Rabi Yahudi ini gitu. Memang di agama Yahudi orang bisa konversi, bisa berpindah agama. Tapi sebagai orang yang dilahirkan keturunan Yahudi, saya yakin bahwa Tuhan punya rencana buat saya gitu loh, untuk memakai saya melestarikan keyahudian ini di Indonesia. Karena saya meminjam quotes dari Rabi Hillel, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan? Ya jadi harus kita sendiri, ya kan? Gitu. Jadi memang Tribuners, Rabi ini memang ada keturunan Belanda Yahudi ya, Rabi ya. Oke, ini Rabi untuk mengenai komunitas Yahudi di Sulawesi Utara.
ada berapa banyak nih yang Rabi tahu dan berapa banyak juga yang beribadah nih Rabi? Ya, kalau bicara keturunan Yahudi di Sulawesi Utara itu sebenarnya banyak sekali ya. Karena kan kita banyak terlibat perkawinan campur ya, orang Manado sama orang Belanda, dan berapa persen dari orang Belanda itu adalah orang Yahudi saat itu. Cuma angka estimasi pastinya itu saya tidak punya soal yang keturunan Yahudi itu. Saya tidak berani berspekulasi ya, karena seorang akademisi, seorang akademis, tapi orang yang akhirnya konversi kemudian bergabung dengan orang keturunan Yahudi yang masih mau menjalani tradisi Yahudi, kalau saya hitung-hitung sekarang yang ke sinagoga ya 30-an. 30-an. Bukan berarti di luar sananya sedikit. Mungkin sangat banyak, tapi ya mereka tidak lagi memikirkan untuk menjalani tradisi Yahudi. Jadi saya juga tidak bisa memaksakan, karena Yahudi itu agama yang bukan agama misioneri atau agama dakwah. Jadi memang kita hanya fokus ke kita aja. Kalau orang mau masuk boleh, tapi lewat proses yang sulit gitu. Orang kalau mau gabung ke agama Yahudi, dia harus ditolak 3 kali. Tiga kali ditolak. Jadi kalau dia menyatakan saya mau jadi orang Yahudi, Rabi harus nolak, oh nggak bisa, 3 kali. Dan penolakan itu harus berlangsung 1-2 tahun. Jadi dia ditolak selama 6 tahun. Baru dia kemudian kalau dia serius, dia bisa dipertimbangkan ikut konversi. Bisa dicek ke jemaat-jemaat di sini, mereka belajar itu minimal 5 tahun. Ada yang sudah 7 tahun, 10 tahun, baru kemudian bisa dikonversi jadi Yahudi. Jadi memang jadi Yahudi itu sulit. Dan pertanyaan yang akan ditanya gitu, kalau orang datang ke saya bilang dia mau jadi Yahudi, saya duluan tanya what for, buat apa? Dia bebas-bebas kan, ngapain mau jadi Yahudi gitu? Karena di dalam konsep agama Yahudi semua orang bisa masuk surga tanpa harus masuk agama Yahudi. Siapa saja, orang Kristen religius, orang Muslim religius, mereka bisa masuk surga dengan jalan mereka sendiri. Karena kita percaya Hashem atau Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai visi misi yang beda-beda. Orang Yahudi dengan Taurat, orang non Yahudi di luar Taurat. Jadi kita berjalan masing-masing menjaga keseimbangan dunia, balance. Kalau semua jadi Yahudi kita akan pincang, atau semua jadi non Yahudi. Jadi ini udah dijaga oleh Tuhan, keseimbangan balance ini. Dan orang yang pindah-pindah ini karena yang bikin jadi tidak balance. Jadi memang ini yang kita jaga dan kita hormatin, sehingga kita tidak mendapati penolakan atau permusuhan dari masyarakat setempat, karena kita tidak mencari pengikut gitu di situ. Seperti itu gitu. Benar-benar. Jadi kita udah dengar dari Rabi ya, Rabi Yaakov Baruch, Tribunas, dari part 1 dan juga part 2 di Facebook Tribun Manado. Oke nih Rabi, makasih banyak sudah boleh ditanya-tanya juga kepada Rabi, dan juga waktu dan kesempatannya nih Rabi. Mungkin untuk harapannya nih Rabi kepada Tribuners, mungkin Rabi ada pesan atau sebagai closing statement kita nih Rabi. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya mengajak seluruh Tribuners untuk datang ke museum ini. Kita belajar sejarah, kita melihat bagaimana kekejaman Nazi, sehingga ke depan tidak akan lagi kita lihat di Instagram atau di platform sosial media yang ada sekarang anak-anak muda kaum milenial memuji Hitler, menggunakan lambang swastika taruh di motor atau taruh di mobil, memuji-muji Nazi tanpa mengetahui apa yang sebenarnya Nazi lakukan. Itulah makanya alasan saya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, karena basic saya seorang akademis. Saya membuka museum ini ingin melihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi mari kita saling mencerdaskan. Dalam bahasa Manado, mari orang baku bikin pandai, daripada kita hanya saling hujat dan saling melakukan hal negatif lainnya. Sekian. Oke, terima kasih Rabi untuk kesempatan dan waktunya Rabi pada hari ini. Ya itulah Tribuners, demikianlah bincang-bincang saya bersama dengan Rabi Yaakov Baruch yang berada di Museum Holocaust. Jadi untuk Tribuners yang ingin datang ke Museum Holocaust, ini berada di Tondano, Minahasa ya Rabi ya. Oke, demikianlah Tribuners, sampai jumpa. Dadah, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Rabi.